Kalau saya milih ya, saya mending ngambil 4080 Super merek yang biasa di harga 16 jutaan daripada saya ngambil 4080 Super merek branded di 20 jutaan. Dan ngapain juga saya ngambil 4070 Super merek branded yang harganya 14 juta. Selisih 2 juta ya, saya mending 4080 Super yang biasa, bro. Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kisian di Kioscom Channel. Hari ini saya akan mengulas perbedaan antara VGA non Super dan Super. Kemarin sudah saya bahas 4070 Super, sekarang keluar lagi, bro. Cuma itu kan berapa hari ya, sudah keluar VGA baru lagi. Ngapain cepet banget seperti ini ya? Kemarin 4070 Super, sekarang keluar 4080 Super. Bulan depan keluar 4090 Super. Apakah seperti itu? Apakah ini akan ada tanda-tandanya bahwa RTX 5090 akan hadir, bro, di Hue tengah-tengah ini? Mungkin di Juli, di Agustus? Kita nggak tahu, bro ya. Jadi intinya saya akan mengulas tentang perbedaan antara VGA non Super, Ti. Worth it gak sih kalau kita beli? Terus apa efeknya? Terus habis gitu kita mengeluarkan berapa duit untuk merakit VGA ini, bro. Nah, saya akan compare dua VGA yang kemarin saya ulas, 4070 Super sama 4080 Super. Seperti gitu, bro. Kenapa Nvidia ini menciptakan pasar VGA yang ada di tengah-tengah? 4080 Super Ti, 4070 Super Ti, 4090 Super Ti. Itu kenapa gitu loh? Kok nggak sekalian aja langsung loncat ke seri 5000? Nanggung banget gitu loh. Sedangkan kalau untuk spesifikasi juga hampir-hampir lah. Jadi kamu berada di tengah, kamu bisa mendapatkan performa di atas yang di bawahmu dan kamu performanya di bawah yang di atasmu. Cuma gitu aja, bro. Terus kalau dari segi yang lain ya nggak ada, karena posisimu di tengah-tengah. Kecuali habis yang biasa, terus dikeluarkan Super, sekarang versi Ti. Nah itu baru ciamik soro, berarti wow ada yang versi kenceng ya. Enggak ini, ada yang versi nanggung ya. Jadi kita disuruh euforia dengan versi yang nanggung. Apa gitu ya? Saya kurang paham, bro. Kamu bisa komen di bawah lah, bro. Jadi saya juga bingung kenapa ada VGA nanggung di akhir keluarnya RTX 5000 series ya. Seperti gitu, bro. Terus saya sengaja masang ini, siapa tahu, bro, di sini ada yang mau endorse minuman, saya taruh di sini kan lumayan, bro. Jadi sekalian saya ngomong panjang, haus tinggal minum kayak gini. Oke. Kalau untuk pengetesannya, saya memakai Intel Core i7 generasi ke-13, pakai B760, pakai 32 GB DDR5, terus pakai NVMe Adata XPG S70, terus pakai VGA-nya itu yang ini, Zotac RTX 4080 Super Trinity, terus pakai 850, idealnya itu di 750 ya, 750 sampai 850, terus pakai water cooler yang 240 mm, bro, karena untuk menghandle 13700F. Nah, kalau untuk harga, ya dia di posisi tengah-tengah, posisi antara Ti dan posisi antara non Super atau non Ti. Kalau 4080 Super ini versi yang Zotac-nya ini tuh di harga 17 juta, 16 sampai 17 juta. Kalau yang versi tingginya itu di 18-19 juta. Kalau brand Asus Gigapad MSI sudah 19 sampai 20 juta. Jadi harganya itu tergantung dari brandnya ya. Terus bang, berarti kalau aku beli VGA sekalian brand yang mahal dong. Soalnya kan sisinya jauh antara yang biasa itu di 17 sama ini 20 juta. Pasti yang 20 juta lebih kenceng. Kalau untuk VGA card sama aja, bro. Performanya sama aja. Bedanya yang mahal itu dari desain, dari brandnya, sama sudah di OC sama perusahaannya. Kalau yang biasa-biasa yang gini nih, di OC cuma nggak dimaksimalkan. Terus perbedaannya lagi itu ada di kapasitor, PCB, sama hardware-hardware-nya. Biasanya yang mahal itu lebih berkualitas hardware-nya daripada yang biasa. Tapi kalau untuk kelas seri 4070 ke atas, saya rasa berkualitas semua, hanya berbeda tipis. Kecuali kayak 4060 sama 4080 ya jelas bagus ini untuk segi hardware-nya. Tapi kalau 4080 ke 4080 Ti ya hampir-hampir sama lah hardware-nya. Seperti gitu, bro ya. Jadi membutuhkan dana di sekitar, dengan spek tadi, bro ya, itu di 30 juta. Itu nggak bottleneck.
Tapi kalau pakai Intel Core i5 ya bottleneck. Pakai AMD 7800 X3D aman nggak bottleneck. Itu adalah spek rekomendasi untuk merakit VGA Super yang tidak bottleneck. Oke, sekarang saya akan membedakan spesifikasinya bro ya, antara super sama non super dulu. Oke, sekarang gimana perbedaan dengan 4080 dan 4080 Ti? Super ini posisinya di mana? Kalau posisinya di tengah-tengah bro ya. Semuanya memakai GDDR6X. Tapi kalau untuk core-nya 4080 di 9728, kalau 4080 Super di 10240, sedikit banget naiknya bro. Kalau Ti di 14.000, selisihnya 4.000 loh. Terus kalau untuk memory size-nya di 16 GB, Super di 16 GB, Ti di 20 GB. Jadi VRAM-nya lebih gede yang Ti bro. Kalau untuk bus width-nya 4080 di 256, terus kalau Super sama 256, kalau yang Ti di 320 bro. Wah, lumayan ya. Terus sama-sama memakai PCI Express 4.0. Habis itu ada lebihnya ya, ada poin plusnya 4080 Super karena memang bus clock-nya lebih tinggi daripada Ti sama 4080, lebih tinggi sedikit. Kalau untuk Tensor Core, jadi Tensor Core ini dipakai untuk DLSS 3,5 bro. Itu di 304 4080, 320 untuk Super, selisih cuma 16, 440 untuk Ti, lumayan loncat ini bro. Padahal DLSS 3,5 ini sudah memakai Tensor Core untuk membaca. RT Core-nya 76 ke 80, selisih cuma 4, terus ke Ti-nya di 110, lumayan loncat bro. Jadi antara Super sama Ti ini loncat ini bro ya. Terus kalau untuk theoretical performance, untuk teraflop, floating point-nya 4080 di 48, kalau Supernya di 52, selisih antara 2 sekian. Kalau Ti itu di 67, loh lompat lagi bro. Jadi tetap masih unggul di Ti ya. Terus kalau untuk TDP-nya 4080 di 320 watt, Super biarpun lebih tinggi sedikit daripada 4080, ini TDP-nya sama bro, di 320. Kalau Ti ya jelas langsung terbang bro ke 400 watt. Jadi kesimpulannya itu bus clock-nya lebih tinggi, performanya naik antara 15% sampai 20, dan watt-nya irit bro. Jadi watt-nya itu sama dengan 4080. Sesimpel itu. Terus sekarang kalau untuk 4070 gimana bro? Kalau untuk 4070 ini sebenarnya yang Super ya, itu sama aja dengan 4080. CUDA core-nya di 7000-an, 7168, kalau Super tadi di 10.000, 12 GB, GDDR6X 192 bit. Jadi sama 4080 Super 16 GB GDDR6X sama 10.240 untuk CUDA core-nya. Sama-sama PCIe 4.0 16 kali. Terus kalau untuk base clock-nya di 1900, kalau Supernya di 2295, bus clock-nya sama aja, ya sedikit lah. Di 2475 sama 2550, paling nanti pada waktu ngegame bisa jebol di 27 sampai 28 bro. Sama-sama GDDR6X ya. Terus kalau untuk Tensor Core-nya 224 4070 Super, Tensor Core-nya yang 4080 Super di 320. RT Core-nya cuma selisih sekitar 24, 56 sama 60. Charge-nya cuma selisih sekitar puluhan lah, 48 sama 64. Teraflop-nya baru lumayan selisihnya bro. Untuk FP16-nya itu di 17 teraflop selisihnya, lumayan bro. Terus yang lainnya sama, lebih irit ya karena lebih bawah serinya bro. Terus kira-kira worth it mana saya merakit 4070 Super sama 4080 Super? Kalau 4070 Super itu speknya juga seperti tadi, untuk rekomendasinya harga VGA-nya di 11 sampai 12 juta, bahkan ada yang tembus ke 15 juta tergantung brandnya, misalkan seperti Asus ROG Strix ya. Terus kalau 4080 Super terendahnya di 16 sampai 17 juta, tertingginya di 20 sampai 21 juta. Kalau saya pribadi, saya ngambil versi terendahnya dari 4080 Super bro. Ya kayak Zotac ini nih bro. Nggak mikirin brand ya kayak MSI, Asus, Gigabyte, tapi saya mendapatkan performa di atas 4070 Super dan 4070 Ti dan 4080 kayak gitu. Ini menurut pribadi saya sendiri ya, tapi kalau menurut teman-teman kurang, saya mending brand, saya mending gini, silahkan komen di bawah ya bro ya. Oke.
Oke, sekarang saya coba di 3D Mark di Time Spy Extreme ya, 4070 Super mendapatkan total skor di 9441. Ini dengan prosesor yang sama, hanya beda VGA. Kalau untuk 4080 Super di 12.281, itu karena terbantu sama skor dari GPU. Skor GPU dari 4070 Super di 9.425, skor di 4080 Super di 12.980. Sekarang saya coba di software PC Mark. Ini adalah software untuk multitasking, ngetes browsing multi-tab, kamu ngetik Office, PDF, Word, Excel, multi-tab, terus app startup, video editing ringan, audio editing ringan, encoding, rendering, visualizing. Jadi yang ringan-ringan ya, ini skala santai. Kalau untuk 4070 Super PC Mark 10 skornya di 8.730. Berarti skornya di atas rata-rata bro ya. Kalau untuk esensialnya di 11.558, untuk productivity di 10.630, untuk digital content creator di 14.695. Terus kalau untuk 4080 Super 11.381, untuk di productivity-nya di 10.640, konten kreator 15.679, 8.877 total skornya. Nggak terlalu ngefek ya kalau dipakai di PC Mark. Antara 4070 Super sama 4080 Super bro, selisihnya itu tipis banget gitu loh. Yang membuat beda di digital content creator dari 14.600 naik ke 15.600. Kalau yang lain sama bro. Untuk app startup sama productivity itu sama. Jadi ya nggak terlalu ngefek. Tetap lebih unggul di 4080 Super. Terus saya tidak coba di Cinespan R24 karena ini tes GPU ya, bukan tes prosesor ya. Hasilnya pasti sama aja bro. Saya coba di Blender. Di Blender untuk render mobil, GPU dua-duanya itu di 11 detik. Kok bisa sama ya? Saya juga bingung bro. 4070 Super 11 detik, sekian, 4080 Super 11 detik, sekian, nggak ngefek lah komanya. Saya hitung sama loh bro. Ada bedanya ya. Aneh di render Blender ini. Oke, sekarang saya coba di V-Ray GPU untuk render kuda. Jadi V-Ray ini adalah plugin khusus untuk software 3D animasi seperti Blender, Maya, 3D Max, Rhino, dan lain-lain bro ya. 4070 Super skornya di 2125, kalau 4080 Super di 2851. Berarti antara selisih 600 ya. Ya nggak terlalu jauh, tapi ini kondisi standar. Kalau kamu OC lagi, pasti berbeda skornya bro. Oke, sekarang saya coba di Lumion 12 juga. Dua VGA ini mentok rata kanan, full bar. Karena seperti tadi bro, mentoknya 4070 sudah mentok. Berarti kalau 4080 ya tetap di sini posisinya. 4090 ya tetap di sini. Jadi saya nggak tahu di sini atau lebih segini, sebegini, nggak tahu bro. Karena sudah di posisi mentok, sudah di posisi recommend bro. Oke, sekarang kalau untuk Metaverse AI, AVC encoding decoding ya, ini saya pakai software Niro Benchmark ya, sudah lumayan terkenal lah sekarang. Kamu bisa cek performa PC atau laptopmu di software Niro, masih gratis bro ya. Kalau untuk prosesornya skornya sama, kalau untuk GPU skornya 4070 Super di 7184, kalau 4080 Super di 8010, selisih lumayan 1000. Tapi ini kondisi standar ya, kalau kondisi OC lebih tinggi lagi. Kalau untuk AVC encoding decoding di 4355 untuk 4070 Super, kalau untuk 4080 Super sama aja. Kalau untuk AI-nya baru lebih besaran 4080 Super dari 4070 Super bro. Selisih berapa ini ya? Selisih 1000 bro, 10.012 sama 11.887. Ya 1.000-2.000 selisihnya. Jadi AI-nya lebih gede daripada 4070 Super. Sekarang saya coba di Unity, software real-time 3D rendering. Jadi ini kayak Lumion, Twinmotion, dan lain-lain. Jadi ini software sendiri, bukan plugin. Itu dua-dua VGA itu mentok full bar. Jadi rekomend dua-duanya kalau untuk
dipakai di Five Render. Cuma nggak tahu ini kan barnya sudah mentok bro, jadi nggak ada kelebihannya. Jadi mulai 4070 sudah recommend, berarti atasnya pasti recommend. Cuma gitu aja kalau dipakai di D5 bro. Oke, sekarang saya coba di game di Cyberpunk, settingannya rata kanan ya, Ray Tracing Ultra di 4K. Itu kalau 4070 Super untuk average-nya di 77,77, 78 fps. Tapi kalau 4080 Super di 105. Lumayan ini selisihnya bro. Selisihnya di 20 sekian fps, lumayan kalau segitu. Kalau selisih cuma 5-10 nggak terlalu ngefek. Kalau udah 20 lumayan ngefek ini bro. Di Ray Tracing Ultra untuk Cyberpunk game AAA. Oke, sekarang saya coba di game Spider-Man, settingannya sama di 4K, rata kanan semuanya. Kalau untuk FPS-nya selisihnya 10-15, memang lebih unggul 4080 Super ya. Kalau Spider-Man posisi di bawah gedung itu di 60-an, kalau 4080 Super di 70-an. Kalau di atas gedung bisa sampai 80 sampai 100, kalau 4080 Super ini di 90 sampai 110. Jadi antara 10 sampai 15. Kalau untuk panasnya ya unda-undi ya 50 sekian sama 50 sekian tergantung dari brandnya. Dia membingin sistem pendingin. Kalau untuk GPU powernya 4070 Super di 110. Kalau 4080 Super naik ke 126 bro. Terus kalau untuk clocknya sama 2,8. Membutuhkan VRAM juga sama. Terus sama semua sih bro. Hanya berbeda di GPU power sama teraflop yang kerja ya, jadi nggak kelihatan di sini teraflopnya. Jadi itu yang membuat FPS naik sama Tensor Core sama RT Core, karena ini ray tracingnya saya on kan, DLSS-nya juga saya on kan bro. Jadi ada peran dari RT Core sama Tensor Core di sini bro. Oke, seperti itu selisih 10 sampai 15 FPS. Yang selisih banyak ada di God of War bro. Jadi di 4070 Super itu di 130-an, 4080 Super di 170-an loh. Banyak ini bro, 40 FPS loh ya. Kalau untuk panasnya tergantung brand ya, sistem pendinginannya seperti apa, tapi rata-rata di 65 ke atas sampai 70 sekian. Terus kalau untuk powernya 4070 Super itu di 207, kalau 4080 Super di 268 watt. Jadi 70 watt bro selisihnya. Kalau untuk clocknya sama, membutuhkan VRAM-nya juga sama 8,8. Di FPS-nya ini lumayan bro, 30 FPS di 4K rata kanan, ray tracing saya on kan. Lumayan ini ya kalau untuk di God of War selisihnya. Kalau untuk performa memang 4080 Super lebih unggul daripada 4070 Super. Tapi kalau dari harga ya bisa dibilang unda-undi. Kok bisa unda-undi? Karena kalau kamu mengambil 4070 Super merek branded itu kan di 14 sampai 15 juta. Kalau kamu ngambil 4080 Super merek enggak branded itu harganya di 16 juta. Berarti selisih 2 juta kamu mendapatkan performa ya sekitar 15 sampai 20% daripada 4070 Super. Nah, ini tergantung pribadi masing-masing ya, karena ada orang yang ROG mania, ada yang MSI mania, ada yang Gigabyte mania, ada yang nggak mikirin yang penting 4080 Super, yang penting performa. Nah itu tergantung dari pribadi masing-masing bro. Tapi kalau saya sebagai editing mungkin ya, saya pakai yang tipe rendah. Kenapa? Ya karena nggak kelihatan. Nggak mungkin saya lihat yang penting performa, fan-nya bagus, airflow-nya bagus, sistem pendinginannya bagus, ya VGA saya awet bro. Nggak saya OC karena saya cuma editing ya awet menurut saya. Kecuali kalau kamu suka otak-atik OC gini-gini ya kamu pakai yang brand sekalian aja bro. Karena beda di komponennya. Nah seperti itu ya bro ya. Kalau kalian cocok linknya ada di deskripsi. Saya Dede Christian di Gascom Channel. Salam teknologi.